Selamat pagi anak Lause. Pagi Lause. Ya, nggak terasa seminggu sudah berlalu. Kita jumpa lagi dalam sekolah minggu kita secara online. Ya, sebelum kita memulai sekolah minggu kita bersatu dalam doa. Ikuti Lause ya anak Lause. Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat pagi. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus masih memberikan kesehatan. Kepada setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur boleh memuji nama Tuhan. Boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajari kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang bernyanyi dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Sama-sama. Amin. Anak Lause, saatnya kita mau memuji nama Tuhan. Karena masih suasana Natal, kita mau angkat pujian apa Lause? Jingle Bell. Kita kembali memuji nama Tuhan penuh semangat ya, jangan males-males. Kalau bisa kita berdiri sambil memuji Tuhan. Nah, saatnya kita memuji nama Tuhan dengan pujian apa lagi Lause? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
anak Lause, nggak terasa kita sudah memuji nama Tuhan 2 kali. 2 kali. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagu pujian apa Lause? I love Jesus. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Wah, senang pada pagi hari ini kita sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan. Dan hari ini adalah minggu terakhir di bulan Desember. Berarti minggu depan kita sudah memasuki hari yang baru. Siapa yang suka cita pada pagi hari ini? Wah, semuanya bersuka cita karena Tuhan selalu baik buat kita. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, ayo Lause mengajak kita semua berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan di bulan Desember ini kami bersuka cita karena kami memperingati kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, siapa yang sudah siap dengar cerita firman Tuhan? Wah, semuanya sudah siap. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang orang-orang Majus dari timur ya. Terdapat dari Matius pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus sudah dilahirkan. Dan berita sukacita dan kabar sukacita bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat kita sudah lahir di Bethlehem, sudah diberitakan oleh bala tentara surga ya. Kepada siapa? Kepada gembala-gembala di padang rumput ya. Mereka sedang menjaga kawanan domba dan mereka didatangi oleh malaikat
Tuhan, bahwa sukacita bagi dunia, bahwa Yesus Tuhan sudah lahir dan mereka semua bersukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kalau kita lihat siapa gembala-gembala ini yang biasanya berkawan sama domba, gitu ya kan? Yang biasanya dia tidurnya di padang rumput. Mungkin dia tidak pulang ke rumah setiap hari. Kenapa harus menjaga kawanan domba? Kalau kita biasanya kawanan domba ada di dalam kandang, ya kan? Di dalam kandang domba. Tetapi pada waktu itu mereka terbiasa melepaskan domba-dombanya di padang rumput, sehingga malam pun mereka harus tidur di padang rumput. Tetapi sukacita Tuhan, yang berita sukacita itu sampai kepada orang-orang sederhana seperti para gembala ini. Nah, hari ini rupanya berita sukacita bukan hanya kepada orang-orang yang sederhana saja seperti gembala-gembala domba yang biasanya embe-embe gitu ya kan. Mereka setiap hari dengarnya bunyi kambing dombanya. Tetapi juga berita sukacita itu datang kepada orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijaksana. Mereka adalah orang-orang Majus dari timur, ya. Nah, mereka melihat, biasanya mereka meneliti ada bintang-bintang di angkasa, ya kan? Tapi pada waktu itu mereka memperhatikan, melihat ada satu bintang yang luar biasa, bersinar begitu terang. Dan mereka tahu bahwa itu adalah simbol, itu adalah satu pemberitahuan dari alam bahwa akan ada seorang raja yang luar biasa yang lahir. Sehingga orang-orang yang pintar itu, orang-orang Majus itu bertanya-tanya, kira-kira siapa ya yang akan lahir? Di mana ya akan lahir? Ya kan, kalau kita dikasih tahu, akan ada seorang presiden mau lahir misalnya, akan ada seorang raja yang mau lahir, kita pasti ingin tahu ya kan, siapakah dia, di mana lahirnya, namanya siapa, dan lain sebagainya. Sama seperti orang Majus ini, karena dia tahu yang lahir bukan orang biasa. Makanya mereka dengan sungguh-sungguh mereka mencari tahu di manakah orang itu akan lahir, bayi itu akan lahir. Nah, pada waktu itu Yesus lahir pada zaman Raja Herodes, ya kan? Raja Herodes ini adalah seorang raja yang takut sekali kalau ada raja lain, kalau ada orang lain yang mau menggantikan dia atau mau mengalahkan posisi dia sebagai raja. Aku adalah raja yang hebat. Aku tidak mau ada orang lain yang menggantikanku sebagai raja. Nah, pada waktu itu orang Majus itu mencari tahu di mana Tuhan Yesus lahir. Sampai pada akhirnya Raja Herodes tahu bahwa ada orang-orang Majus mencari seorang raja yang akan lahir. Wah, bagaimana perasaannya Herodes? Senang gak? Aku senang karena ada raja yang mau menggantikanku, gitu? Tentunya tidak. Raja Herodes dia merasa akan ada orang yang akan menyaingi dia, yang akan menggantikan dia suatu saat nanti, dan dia menjadi orang yang tidak terkenal lagi. Akhirnya Raja Herodes mengumpulkan semua kepala-kepala imam, ahli Taurat bangsa Yahudi, dan mencari tahu apakah betul berita yang sampai kepada dia bahwa akan ada seorang raja yang akan lahir luar biasa, kan? Dan akhirnya mereka Raja Herodes ini tahu bahwa di Bethlehem, di tanah Yudea, akan ada seorang yang memerintah yang luar biasa. Nah, tentunya Herodes tidak
tinggal diam ya kan. Orang-orang Majus, nanti kasih tahu ya kepadaku kalau kalian sudah bertemu dengan bayi itu. Aku akan menyembah bayi itu. Itulah kata Raja Herodes. Betul atau tidak ya kira-kira? Betulkah Raja Herodes ingin menyembah Tuhan Yesus? Seorang raja loh, ingin menyembah raja yang lain? Tentunya tidak. Nah, ketika orang Majus itu melihat bintang itu yang menuntun dia pas kepada tempat di mana Tuhan Yesus berada, kira-kira bagaimana perasaannya? Wah, senang, sukacita. Ya, karena mereka akan bertemu raja yang luar biasa. Nah, rupanya orang-orang Majus dari timur itu sudah mempersiapkan persembahannya ya kan. Kalau kita mau berjumpa dengan seseorang yang hebat, pasti kita sudah mempersiapkan sesuatu yang istimewa untuk diberikan kepada orang tersebut. Ya, kalau kita misalnya mau bertemu dengan Bapak Presiden, pasti kita akan mempersiapkan sesuatu buat Bapak Presiden ya kan. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang kita senangi, idola kita misalnya di televisi ataupun dimanapun, kita pasti juga senang ya kan. Dan kita akan memberikan yang terbaik. Nah, itulah yang diberikan oleh orang-orang Majus. Apa saja? Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, dia sudah menyiapkan sebuah persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka sudah mempersiapkan yang terbaik dari apa yang mereka punya. Mereka menyembah Tuhan Yesus dan memberikan persembahan mereka. Ya, jadi ini satu hal yang luar biasa. Orang-orang Majus ini dia tahu siapa yang mereka sembah, ya kan? Dia sudah memberikan yang terbaik yang mereka punya. Bagaimana dengan kita anak-anak Lause? Nah, kita pun seperti orang-orang Majus ini ya, ingin memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus sudah lahir di mana? Di sebuah kandang yang harusnya Tuhan Yesus mungkin lahirnya di istana raja ataupun di tempat-tempat yang baik, tapi Tuhan Yesus tetap mau lahir di dunia ini meskipun hanya di sebuah kandang ya, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Itulah buktinya Tuhan Yesus tetap sayang kepada kita ya. Dan Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita. Ya, dengan apa? Supaya kita ketika kita percaya Tuhan Yesus, ketika kita suatu saat nanti meninggal misalnya, kita masuk ke surga ya. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita, ya, kita pun juga harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kira-kira apa ya yang bisa kita berikan buat Tuhan, ya kan? Bulan ini adalah bulan Natal, ya kan? Kita bersukacita karena Tuhan Yesus lahir, ya. Berarti kalau Tuhan Yesus lahir itu bisa kita peringati seperti ulang tahunnya Tuhan Yesus, ya kan? Kalau kita datang ulang tahun, pasti kita juga sudah mempersiapkan hadiah istimewa buat Tuhan. Nah, apa yang bisa kita kasih buat Tuhan Yesus? Lause Yeni, aku kan nggak bisa kasih emas seperti apa tadi orang-orang Majus, ya kan? Kalau harga emas mahal nggak? Mahal. Ya, tidak harus emas yang kita kasih. Jadi apa Lause yang bisa kita kasih? Hati kita buat siapa? Buat Tuhan. Ya, waktunya kita ke gereja, sekolah minggu dengan kesetiaan kita, itulah kado yang indah buat Tuhan. Apalagi yang bisa kita berikan? Setiap hari kita berdoa, memuji Tuhan, baca Alkitab, bukan hanya hari Minggu saja, ya. Jadi itulah juga persembahan yang indah buat Tuhan. Apalagi Lause yang bisa kita lakukan? Menjadi anak yang menjadi berkat, baik di rumah, baik di sekolah, maupun di mana saja, dengan
perkataan, dengan perbuatan, dengan semua tingkah laku kita menjadi berkat. Mungkin hari-hari ini kita mungkin gak langsung jadi anak yang selalu taat sama mama misalnya ya, tapi kita belajar untuk selalu menjadi anak yang baik atau yang baik gininya. Oh, yang jempolnya ke atas atau jempolnya ke bawah? Iya betul, jempolnya yang ke atas ya. Taat pada orang tua, dengar-dengaran nasihat mama papa. Apalagi kalau di sekolah dengar-dengaran nasihat miss dan sernya ya, bapak ibu gurunya juga didengar. Dan masih banyak lagi ya kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan sebagai bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Mungkin tidak harus dengan barang-barang yang mewah yang kita berikan buat Tuhan Yesus, tapi kehidupan kita, hati kita, iman kita, kesetiaan kita ya, dan masih banyak lagi yang bisa kita kasih untuk Tuhan setiap hari. Ya, jadi luar biasa firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita menjadi anak-anak yang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, kira-kira kembali lagi ke cerita yang tadi. Orang Majus itu tidak kembali lagi kepada Herodes. Kenapa? Karena ada diperingatkan dalam mimpinya supaya mereka pergi ke negaranya melalui jalan yang lain. Jadi Herodes tidak menemukan Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalau kita melihat lagi rupanya Raja Herodes ini melakukan apa hal yang jahat juga di suatu hari. Ya, karena apa? Karena dia takut Tuhan Yesus menggantikan posisi dia sebagai raja. Nah, renungan kita pada pagi hari ini anak-anak Lause, kembali lagi. Sudahkah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Kalau belum, ayo. Kalau sudah, lebih lagi kita memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Nah, anak-anak Lause, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan ayat hafalan dari satu ayat ya. Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Lalu sujudlah menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu ayat emas kita pada pagi hari ini. Kiranya kita pun diingatkan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan ya. Oke, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menolong kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk segala cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus menjadi dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, gak terasa Lause, sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, ya kita sudah mau menyelesaikan sekolah minggu kita. Nah, tapi sebelum itu kita mau doa Bapa kami ya. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, anak Lause, kita sudah
kita, Lause mau ucapkan dulu karena ini minggu terakhir di bulan Lause di tahun ya. 2021. Selamat tahun baru, Happy New Year. Semoga kita semua sehat-sehat. selalu. Tahun 2022 lebih baik lagi dari tahun 2021. Sampai jumpa anak Lause. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas.